Jadi pejuang asam lambung GERD itu kita harus saling mendukung, harus saling mensupport ya, nggak boleh saling menjatuhkan. Dan satu lagi, jangan pernah banding-bandingkan diri kamu dengan diri si A atau si B. Kok dia minum obat ini sembuh sih, aku enggak? Kok dia minum madu ini sembuh? Jadi jangan banding-bandingkan diri kamu dengan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku Deva dan Bunda. Apa kabarnya nih? Semoga semuanya sehat selalu ya. Nah teman-teman, di video kali ini aku langsung bahas ya pertanyaan dari beberapa orang. Bunda, saat ini apakah sudah bebas makan apa aja? Alhamdulillah aku udah boleh makan apa aja. Cuman ada beberapa makanan yang benar-benar aku pensiun total ya, nggak mau lagi, seperti cabai ya, kemudian soda, kafein ya, kopi aku tuh nggak mau minum lagi. Kenapa? Karena aku trauma. Dan juga aku menghindari mie, bakso ya. Kalau bakso kuah-kuahnya itu aku masih makan, tapi kalau mie-nya aku juga mengurangi ya, menghindari itu. Karena kenapa? Aku itu trauma dan aku ada gastritis. Jadi gastritis itu gampang kambuhnya teman-teman, kita harus hati-hati. Jadi buat kalian nih yang saat ini masih berjuang, tetap semangat, terapkan pola hidup sehatnya, pola makan, pola pikir, dan jangan lupa olahraga ringan secara teratur. Teman-teman, aku juga pernah ada di posisi itu, dan setelah aku endoskopi ya, dan juga USG, diagnosanya itu adalah gastritis. Jadi aku dispepsia organik karena ditemukannya adanya peradangan di dinding lambung aku. Sensasinya itu 1001 sensasi. Ketika asam lambung aku naik, jadi itu menimbulkan gas yang banyak. Pada saat aku di endoskopi itu hasilnya sampai hijau-hijau gitu ya. Jadi banyak banget asamnya ya, gasnya itu banyak banget, membuat aku kadang ngap, sesak, jadi sendawanya itu kadang nggak plong ya. Itu disebabkan karena aku pada saat itu sering banget menunda-nunda waktu makan, dan aku susah banget mengontrol pikiran. Aku itu orangnya baperan, dikit-dikit nangis, dikit-dikit cemas, dikit-dikit takut, dikit-dikit nggak enakan. Ternyata sifat-sifat itu adalah harus kita jauhin, harus kita singkirkan agar sensasi-sensasi ini menghilang ya. Kalian juga nih yang sering mengeluh teman-teman, Bunda aku itu udah makan teratur ya, udah konsumsi obat-obatan, udah tidurnya teratur, udah olahraga, tapi kok aku tetap aja kambuh ya, sensasinya masih ada aja. Ini kenapa? Itu karena dari faktor pikiran. Kenapa aku bilang dari faktor pikiran? Karena kalau misalnya kita udah kontrol pola pikir ya, jadi kecemasan itu ya berhubungan erat. Kalau kita cuma sedikit, naik lagi asam lambungnya. Apalagi kalau misalnya kita emosi, nangis, mulai lagi naik asam lambungnya. Di kunci utamanya itu adalah selain dari makanan ya, pikiran. Coba deh kalian healing pikiran, pikirkan hal yang positif, pasti nggak ada sensasi. Aku tuh ya kalau misalnya lagi mumet banget, aku kadang keluar ya, lihat-lihat pemandangan yang indah aja itu aku udah senang banget. Kadang di kantor nih ya, aku lagi bete banget ya. Kalau bete kan biasanya udah overthinking, aku tuh turun naik lift, kemudian aku lihat mobil-mobil damkar aja aku udah senang. Kadang ngobrol sama orang-orang, kadang ngobrol sama penjual-penjual, itu aku udah senang. Jadi itu menghilangkan overthinking aku. Coba kalian juga lakukan itu kalau misalnya sensasinya udah mulai muncul. Lakukan hal-hal yang menyenangkan. Kalau lagi sendiri bisa putar musik, ruqyah, yoga, meditasi. Itu bisa menenangkan pikiran kita ya. Nah, dan untuk makanan-makanan aku udah boleh makan apa aja ya, karena masih banyak banget yang sering bertanya, banyak yang nantangin aku juga makan cabai, tapi aku mohon maaf ya, cabai aku udah pensiun, gak mau lagi, karena aku tuh trauma ya. Yang ngalamin sensasi itu aku ya, bukan orang-orang yang komenin aku, bukan orang-orang yang nantangin aku, yang sering nyinyirin aku gak peduli saat ini ya, omongan orang apapun, bukan yang gak peduli ya. Jadi aku tuh berusaha cuek ya, melakukan hal-hal yang berhubungan dengan aku aja. Kalau misalnya nggak ada hubungannya sama aku, ya bodo amat ya. Yang penting aku sehat, nggak mau mikirin omongan-omongan yang nggak ada hubungannya sama aku. Seperti itu ya, makanya kita harus bebasin aja pikirannya ya. Biarin aja orang-orang ngomongin kita apa ya. Mau ngomongin kurus kek, aku tuh dulu sering banget dibilangin kurus ya, karena memang berat badan aku turun dari asam lambung karena aku stres. Setelah aku menerapkan pola hidup sehat, makan sering, aku minum susu, kemudian aku juga menjauhi timbangan, searching-searchingnya aku jauhi. Alhamdulillah mulai membaik dan pencernaan aku normal, berat badan aku juga mulai naik.
Jadi kalian gak usah takut, kalian pasti bisa kok ya. Aku bisa, kalian juga pasti bisa. Oke, langsung aja aku bakal jawab ya. Ini aku bakal bahas pertanyaan atas nama Kak Tutik Setianing Tias. Hai Kak Tuti, ya ini namanya Tutik atau siapa ya? Aku panggil Kak Tuti aja ya, so kenal banget aku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ode. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini baru kali ini aku dipanggil Bawa Ode loh. Biasanya dipanggil Bun, Kak gitu. Terima kasih ya, ini adalah nama aku, nama pemberian aku dari orang tua aku ya. Jadi aku itu orang Sulawesi. Jadi kalau yang tahu aku Ode dari Sulawesi ya. Aku orang Sulawesi Tenggara teman-teman. Assalamualaikum Bawa Ode dari Blitar. Makasih ilmunya, sama-sama. Semoga kakak juga lekas sembuh ya, lekas pulih seperti sedia kala. Aku juga ISK sampai saat ini, bahkan pernah diserang terus yang hebat sama ISK. Dan mudah-mudahan sering kambuh. Sampai sekarang aku nangis-nangis. Kalau udah kumat ISK juga kena GERD. Sehat-sehat selalu kita. Sehat-sehat selalu kita ya, untuk semuanya maksudnya. Jadi dia ini nggak bertanya tapi memberikan support, memberikan terima kasih ya. Terima kasih juga untuk Kak Tutik. Jadi memang untuk asam lambung GERD itu adalah 1001 sensasi. Jadi buat kita nih saling memotivasi ya, jangan saling menjatuhkan. Karena ya dukungan, motivasi, support itu adalah yang paling penting buat kita. Kenapa? Kalau misalnya kita saling support ya, saling memotivasi, saling mendukung, pasti kita juga merasa nggak sendirian. Jadi muncul lagi semangatnya. Tapi kalau misalnya kok aku nggak ngerasain ini sih, aku nggak gini loh tapi kayak gini, jadi kita tuh merasa kok dia sembuhnya cepat sih. Jadi kuncinya itu adalah kita tuh harus tetap bersyukur dan ikhlas menerima ini. Jadi kita harus saling mendukung. Kemudian jangan banding-bandingkan diri kamu dengan diri si A ya. Misalnya si A nih minum obat ini sembuh, si A nih minum madu ini sembuh, kok aku nggak sembuh ya? Aku juga kadang mikir kayak gitu. Kok dia udah bisa makan cabai, udah bisa makan mie, kok aku nggak bisa? Jadi sekali lagi jangan banding-bandingkan diri kamu dengan orang lain. Karena kondisi kita ya, kondisi lambung aku, lambung si A, si B beda. Jadi pemulihan juga, penyembuhan juga tergantung kondisi kita. Meskipun misalnya kita udah makan obat banyak, ya udah terapkan pola pikirnya, tapi kalau misalnya kategorinya nih menengah ke atas, itu berarti butuh ekstra. Selain butuh kesabaran ya, butuh kerja keras juga. Jadi memang kita harus sabar, ikhtiar. Kalau misalnya kita udah melakukan semua hal tapi masih ada sensasi-sensasinya, sabar ya. Karena semua itu terjadi ada sebab dan akibat. Pasti kamu mikir ya, oh ya dulu kan aku sering banget makan cabai. Aku tuh dulu flashback ke belakangnya. Iya sih, kenapa aku kayak gini ya? Karena aku tahu. Karena aku itu dulu sering banget menunda-nunda waktu makan. Harusnya udah jamnya makan, aku tunda lagi. Harusnya makan aku 1 piring, aku tambahin lagi 2 piring. Karena saking laparnya udah menunda makan. Orang ya, kalau misalnya biasanya kalau udah laparnya kelewat, itu udah nggak nafsu makan. Beda dengan aku. Kalau aku nih, meskipun nih udah kelewat makannya, udah biasanya udah lewat 2 jam, aku tetap lapar dan aku harus makan itu nambah. Apalagi kalau menunya ikan asin, pasti mau nambah berkali-kali. Ikan asin, sayur asem, tahu tempe, mantap. Tapi setelah aku kena asam lambung GERD, aku sadar diri. Jadi aku harus makan sering, porsi kecil. Meskipun saat ini aku sering buat video short yang makan makanan aku. Udah bebas aku makan apa aja. Tapi nggak berlebihan ya teman-teman ya. Aku membuat video-video short itu ingin memotivasi kalian, ingin menunjukkan ke kalian kalau aku itu udah bebas loh, udah bisa makan apa aja loh, udah bisa aktivitas normal loh tanpa sensasi-sensasi. Jadi kalian juga harus bangkit, harus semangat, jangan dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit sedih, dikit-dikit nangis, dikit-dikit baper. Nggak boleh, karena itu bakalan makin menambah sensasinya ya. Jadi buat Kak Tutik tetap semangat. Kalau masih SK, perbanyak minum air hangat, minumnya sering, tapi sedikit-sedikit aja, jangan misalnya langsung 2 gelas. Kemudian yang kedua, jangan terlalu lama duduk juga ya. Kalau misalnya nih aku udah duduk, biasanya aku jalan-jalan ya, keliling, kadang sambil senderan. Jadi cari posisi nyaman mungkin. Kemudian yang ketiga adalah kita nggak boleh nahan pipis ya. Kalau udah waktunya pipis, sudah pengen pipis ya pipis, jangan ditahan-tahan karena itu bakal membuat penyakit lagi.
Bisa juga konsumsi air rebusan daun ya, daun apa sih namanya, seledri. Itu juga bagus ya, bisa melancarkan pipis. Aku sih dulu disarankan sama teman aku ya, cuman aku tuh konsumsi cuma 2 kali, memang bisa melancarkan pipis kita. Dan itu pasti langsung anyang-anyangan, bukan anyang-anyangan sih, pengen pipis terus, udah pipis nih, mau pipis lagi ya. Jadi kalau mau minum daun seledri, rebusan daun seledri, kalau saran aku sih jangan malam ya, pagi atau siang aja, karena kalau malam itu bakalan nggak bisa tidur, pipis terus, dikit-dikit ke kamar mandi ya, seperti itu ya. Dan buat kalian yang sudah bertanya, mohon maaf kalau misalnya belum dijawab, ditunggu aja ya video-videonya, insya Allah nanti aku bakal bahas di video-video aku selanjutnya ya. Dan yang saat ini masih berjuang untuk menambah berat badan, aku rekomendasikan bisa konsumsi gomuk ya. Gomuk ini adalah yang aku konsumsi saat ini ya, karena biasanya kan dibilangin kurus banget sih, krempeng banget sih. Jadi bisa konsumsi ini ya, agar kalian juga bisa naik berat badannya. Ini kandungannya juga bagus ya, semuanya terbuat dari bahan-bahan alami ya, seperti madu hutan ya, ini semuanya aman ya. Oke ya teman-teman, cukup sekian ya video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih Kak Tutik sudah memberikan semangat ke aku dan juga teman-teman yang lainnya. Dan juga tadi ada Kak Aida ya, semoga Kak Aida juga nonton video ini, selalu WA aku ya, dan terus menyemangati aku untuk tetap sharing pengalaman, memotivasi orang-orang, baik itu di YouTube, TikTok, dan sosial media aku yang lain ya. Dan buat kalian yang belum follow TikTok aku, bisa follow di nolawod21. Untuk Instagram aku noladarhum_wod, karena aku juga sering share di sana ya, baik itu menu makanan dan juga motivasi-motivasi ya. Oke ya, cukup sekian video kali ini. Terima kasih yang selalu setia menonton video-video aku. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Deva dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.